Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Cerita Kita. Sobat-sobatku yang bahagia, mudah-mudahan di pagi yang cerah ini ya, yang tadi malam sempat hujan deras di daerah kami, dan ini pagi ini ada sisa-sisa genangan air. Kalau kita lihat di jalannya basah. Ini saya keluar dari rumah sekitar jam 5 lebih 10 menit pagi hari. Sobat-sobat Cerita Kita yang bahagia, saya selalu berdoa semoga sobatku semua yang selalu setia mau melihat channel kami ini, semoga selalu mendapatkan keberkahan umur, keberkahan rezeki yang melimpah, halalan thayyiban, dan memiliki keluarga yang selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Sobatku Cerita Kita yang bahagia, kali ini saya ingin mengajak sobat-sobat menikmati suasana pagi ya, sambil jalan-jalan bawa motor, kita menikmati suasana pagi sehabis subuhan ya, sekitar jam 5 lebih ini di wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Sobatku Cerita Kita yang bahagia ya, sambil kita jalan kita akan sedikit bercerita, bercakap-cakap ya, menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan kalau memang ada nilai dan manfaatnya itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalau tidak ada nilai dan manfaatnya itu memang datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari khilaf dan dosa. Sobatku Cerita Kita yang bahagia, alhamdulillah ya, walaupun tadi malam hujannya deras, ini sisa-sisa di jalan kelihatan masih banyak jalan-jalan yang basah, tetapi kelihatan sekali kalau kita lihat dari sini ya, itu mendung sudah menyingkir. Kelihatannya pagi ini nanti akan disambut dengan pagi yang cerah ya. Mudah-mudahan suasana hati kita juga cerah, sehingga dalam menjalankan semua aktivitas apapun yang kita kerjakan akan selalu mendapatkan kenikmatan yang kita harapkan. Sobat-sobat Cerita Kita, ini kebetulan pada saat ini adalah di bulan Desember ya, di akhir bulan Desember. Di bulan-bulan seperti ini sering kita lihat sobat-sobat satu percakapan yang terkadang membuat kita saling berpikir ya, saling berpikiran negatif ya satu sama lain, tetapi ada hikmah di baliknya. Dan mudah-mudahan dari apa yang nanti kita bicarakan di sini ada satu hikmah yang bisa kita ambil dan ada nilai manfaatnya buat saya pribadi, dan mungkin juga nanti ada manfaatnya buat sobat-sobatku semua. Di bulan Desember ini ada salah satu umat ya, agama di negara kita, yaitu Nasrani, yang sedang menjalankan sobat-sobat perayaan Natal, dan mereka selalu merayakannya pasti di bulan Desember karena memang perayaannya pas tepatnya pada tanggal 25 Desember, yaitu pada saat itu diyakini oleh saudara-saudara kita umat Nasrani, yaitu kelahiran Yesus atau Isa Al-Masih. Sobatku yang bahagia, saya tidak ingin masuk ke dalam sana terlalu dalam, tetapi ini adalah gambaran bahwa di antara kita sendiri sebagian umat muslim juga ada pertentangan di dalam menanggapi masalah perayaan Natal ini, yaitu masalah mengucapkan selamat Natal ataupun
tidak mengucapkan selamat Natal. Sobat-sobatku, mungkin di kalangan saudaraku umat Nasrani juga merasa bingung ya, kenapa di kalangan umat Muslim sendiri kok ada perbedaan pendapat. Di dalam agama kami Muslim, perbedaan adalah suatu anugerah yang luar biasa yang menjadikan bahwa inilah menjadikan kami sebagai sesama umat Muslim itu untuk belajar menjadi orang-orang yang berpikir, beriman dan bertakwa atas dasar perbedaan yang ada. Sobatku semua, di kalangan ulama besar memang ada yang mengizinkan untuk mengucapkan selamat Natal. Dan ulama-ulama itu menyatakan bahwa selamat Natal adalah sesuatu yang lumrah dan biasa karena di dalamnya tidak ada ikrar seperti halnya ketika kita mengucapkan syahadat. Jadi tidak menggugurkan keimanan dan ketakwaan kita. Itu sebagian pendapat ulama yang ada, sehingga di negara kita ini banyak ulama-ulama atau pimpinan-pimpinan agama Muslim ya yang biasa juga mereka mengucapkan selamat Natal dengan keyakinan bahwa memang ucapan selamat Natal itu tidak ada nilai pengaruh terhadap keimanan dan ketakwaan mereka. Dan ada sebagian ulama lain yang meyakini bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah mengingkari suatu keyakinan yang mereka peluk, yang mereka yakini, yaitu bahwa ulama-ulama sebagian itu menyatakan bahwa kalau kita mengucapkan selamat Natal berarti mempercayai bahwa mengakui atau mengukuhkan bahwa keyakinan umat Nasrani itu dibenarkan menurut ucapan tersebut. Sobatku sekalian, kedua ulama yang berbeda pendapat ini mereka sama-sama tidak mempertentangkan atas apa yang dikerjakan oleh saudaraku umat Nasrani. Mereka sama-sama mempersilahkan merayakan perayaan yang mereka lakukan. Karena pada prinsip dasarnya ulama yang tidak mengucapkan selamat Natal pun juga berkeyakinan bahwa toleransi bukan berarti ikut merayakan atau ikut mengucapkan, tetapi memberikan kebebasan kepada saudara-saudaraku umat Nasrani untuk menjalankan keyakinannya. Karena di dalam Al-Quran benar-benar jelas tertulis bahwa keyakinanmu adalah keyakinanmu, keyakinanku adalah keyakinanku, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Jadi saudaraku, sobatku semua, dari kedua pendapat ulama-ulama yang ada di dunia yang memperbolehkan ataupun tidak memperbolehkan, pada dasarnya mereka sama-sama memiliki toleransi beragama yang luar biasa. Tidak ada perkataan yang menyatakan bahwa dengan tidak mengucapkan selamat Natal maka mengizinkan kaum muslimin yang tidak mengucapkan selamat Natal untuk mengganggu, untuk mencederai, untuk mencaci, untuk melarang atau sebagainya kepada saudara-saudara Nasrani dalam menjalankan ibadahnya. Jadi jelas sekali sobatku bahwa ulama-ulama besar ini selalu mengedepankan apa nilai-nilai toleransi yang ada. Karenanya sobatku, terkadang kita yang kalangan awam ini yang tidak mengerti memperdebatkan itu sebagai suatu perbedaan yang sangat tajam, padahal tidak. Padahal perbedaan yang terjadi adalah perbedaan yang biasa-biasa saja. Perbedaan yang memang pada dasarnya adalah perbedaan yang saling menghormati dan menghargai. Sobatku, cerita kita di pagi yang cerah ini
Apa yang saya sampaikan adalah sebenarnya marilah kita sama-sama berintrospeksi diri ya. Ini tadi pagi kenapa saya sampaikan ini, kebetulan sehabis sholat subuh dari musola, saya itu mendengarkan satu ceramah seperti kultum ya di masjid dekat rumah kami. Itu ada masjid besar, tapi karena kalau saya subuhan itu di musola, jadi masjid ini ada tepat di belakang. Kalau kita tapi mau datang ke masjid ini harus berputar, tapi apa yang disampaikan itu selalu terdengar dari rumah kami. Khotbah itu terlalu terdengar jelas, sehingga seringkali saya mendengarkan apa tausiah yang disampaikan oleh ustadz yang ada di masjid tersebut. Walaupun saya tidak melihatnya, tetapi saya mendengarkannya apa yang disampaikan. Salah satunya yaitu tadi kebetulan saya sempat mendengar masalah bagaimana menghargai dan bertoleransi dalam beragama. Bertoleransi pada intinya menurut beliau adalah kita mempersilahkan mereka menjalankan ibadahnya, menjalankan keyakinannya tanpa kita mengganggunya. Tetapi demikian pula bahwa dalam kita menjalankan ibadah kita juga tidak mengganggu mereka. Jadi toleransi adalah saling menghargai, saling menempatkan diri kita pada posisi kita masing-masing. Dalam kehidupan bermasyarakat kita saling tetap bekerja sama ya, menjalankan kegiatan sehari-hari seperti perdagangan, pekerjaan, ataupun masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Kalau yang bersifat kewajiban dalam agama, maka kita harus memisahkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan saudara-saudara kita yang memang berbeda keyakinan. Sungguh hari ini saya mendapatkan suatu pencerahan yang luar biasa. Jadi yang apa saya sampaikan ini sebenarnya apa yang saya dengarkan sobatku dari masjid yang di dekat rumah kami. Jadi saya mengerti betul bahwa kalaulah kita saling memahami satu sama lain, indahnya hidup, indahnya bersaudara, indahnya bertetangga walaupun berbeda akan tetap terasa nyaman, akan tetap terasa nikmat. Tidak ada rasa curiga, tidak ada rasa saling menghakimi dan menghukumi. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan adalah bertujuan untuk mendapatkan masing-masing sesuai dengan keyakinannya adalah ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sobat cerita kita, ini saya tadi sudah jalan lumayan jauh ya. Tadi kalau saudara-saudaraku lewat, kita lewat jalan Sulfat. Sekarang ini kita sudah masuk di Sawu Jajar ya. Sambil terus kita berjalan, kita akan merasakan betapa banyak nikmat-nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita, nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa merasakan bagaimana hidup ini, bagaimana indahnya dunia ini. Di pagi ini saya menghirup begitu banyak oksigen yang begitu segar sobat. Dalam hati ini saya bersyukur sekali diberikan nikmat sehat sehingga bisa merasakan betapa indahnya dunia ini dengan sehat yang kita miliki. Oleh karena itu sobatku semua, ayo kita sama-sama menjaga kesehatan di dalam tubuh kita, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, dan jagalah bahwa dengan berpikiran positif, berpikiran saling menghargai, tidak mencurigai adalah salah satu wujud untuk mendapatkan kenikmatan sehat yang begitu luar biasa. Sobat cerita kita yang bahagia, begitu banyak hal yang terkadang tidak kita pikirkan ya, kita hanya selalu
berpikir bahwa dunia ini selalu terasa kadang-kadang membuat kita itu kok tidak adil. Kenapa demikian? Setelah kita renungkan, setelah kita pikirkan, bukan dunianya yang tidak adil sobatku, tetapi kita sendiri yang tidak bisa membuat adil terhadap apa yang kita rasakan. Tidak bisa memilah dan memilih bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan begitu banyak pilihan, begitu banyak kesempatan, begitu banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk mencapai suatu keinginan yang sebenarnya sudah ada di depan kita. Terkadang kita lupa bahwa apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita dapatkan, kita anggap sebagai suatu hal yang biasa saja. Padahal yang kita dapatkan itu sobatku adalah suatu kenikmatan yang tentunya tidak akan pernah bisa kita dustakan. Karena apapun itu, nikmat yang diberikan sekecil apapun menurut kita, padahal nilainya itu sangat besar sekali buat kita, tapi kita tidak pernah mampu, tidak pernah mau merasakan bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan itu begitu besar. Sobat, mari kita nikmati kehidupan ini dengan selalu berpikiran positif, ceria, dan fokus terhadap apa yang ingin kita capai. Sobat cerita kita yang bahagia, ya alhamdulillah, sekali lagi selalu kita panjatkan syukur kepada Allah atas semua nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan di setiap harinya. Dan khususnya hari ini sobat, karena di pagi yang cerah ini kita harus memulainya dengan rasa syukur, rasa bahagia, rasa berpikir yang positif, supaya ketika kita menjalankan aktivitas kita, kita selalu mendapatkan ridhonya dan kita dapat menjalankan dengan dengan mudah, ya, tanpa suatu halangan yang berarti. Sobat-sobatku cerita kita lihat sekali lagi ya suasana Kota Malang ya. Ini Sawu Jajar sobat. Kebetulan saya sudah hampir mendekati pintu tol keluar ya, atau pintu tol keluar atau pintu tol masuk gerbang Malang. Jadi sobat-sobat kalau dari luar kota, di depan saya ini ya, kalau
ke kanan, saya ambil kanan, itu berarti kita masuk pintu tol Malang. Jadi kalau sobat-sobat dari luar kota, pintu keluar tol Malangnya adalah di daerah sini, yaitu masuk di daerah yang akan masuk ke wilayah kalau ini ke tadi yang saya lewati adalah Sawah Jajar. Ya, ini sobat-sobatku yang bahagia, selalu saya mengingatkan ya pada diri saya sendiri tentunya untuk selalu bersyukur. Kenapa? Dengan bersyukur itu insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menambahkan nikmat-nikmat yang lain, nikmat-nikmat yang bisa kita dapatkan di setiap harinya. Setelah tadi kita bicara-bicara, cakap-cakap mengenai perayaan yang dirayakan oleh saudaraku umat Nasrani, ya, saya berharap bahwa di antara kita baik Muslim, Islam yang berbeda pendapat maupun saudara-saudaraku Nasrani, bahwa apa yang kita dengar, apa yang saya sampaikan ini, yang tadi saya dengarkan dari Kultum Pagi, yang saya sampaikan di sini ini menjadi suatu pandangan ya bagi kita bahwa perbedaan itu memang kalau disikapi dengan berpikir secara rasional, berpikir secara tenang, maka perbedaan itu pada dasarnya adalah indah. Saya yakinnya bahwa saudaraku umat Nasrani tidak akan pernah menghiraukan atau tidak pernah ingin mendapatkan ucapan-ucapan yang nilainya mungkin menurut mereka ada arti dan tidak ada artinya. Dalam arti bahwa bagi yang mau mengucapkan juga mereka akan terima dengan senang hati, tidak mengucapkan pun buat mereka juga tidak ada masalah. Saya kira seperti itu. Bagi saudara-saudaraku semua, yang dibutuhkan bukan perkara mengucapkan, tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana kita saling menghargai perbedaan, memberikan kesempatan tanpa menindas, tanpa mendiskriminasi, atau istilah yang lainnya adalah tanpa menzolimi ya umat-umat beragama yang berbeda pendapat dengan kita. Tetapi bagaimana kita saling bertoleransi dengan nilai-nilai bahwa toleransi itu sifatnya adalah nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan atau sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kita lihat pagi ini, kalau kita lihat di ujung sana itu sobat, matahari mulai muncul ya, menyinari ya, dari sini kelihatan indah sekali. Suasananya begitu indah. Lalu nikmat mana lagi sobatku yang kita dustakan? Allah sudah begitu menciptakan dunia ini sedemikian rupa yang di dalamnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita nikmati, hal-hal yang bisa kita rasakan, bahwa kita diciptakan itu sebagai makhluk yang betul-betul sempurna untuk bisa berpikir, untuk bisa menjadikan bahwa apa yang disediakan oleh Allah ini bisa kita nikmati dengan penuh rasa syukur dan rasa berterima kasih yang besar kepada Yang Maha Pencipta. Sobatku, cerita kita yang bahagia, kalau di pagi yang seperti ini ya, masih jarang sekali kendaraan bermotor ya yang berlalu lalang. Biasanya kalau sudah siang di jam sekolah atau jam kerja, ini ramai sekali kendaraan bermotor. Tapi karena ini memang masih pagi, jadi suasananya terlihat sepi, hanya beberapa motor aja kita lihat ya, mungkin mereka memang sedang melakukan aktivitas pagi.
tapi sebagian besar tentu nanti sekitar jam 7 atau jam 8 sampai jam 9 di daerah sini akan terasa padat, banyak sekali kendaraan bermotor akan lewat sini. Ini kita menuju jalur arah di pintu tol Pakis, sobat. Jadi kalau sobatku, di Malang ini ada kalau sampai Lawang ya, wilayah Malang ya, itu ada 4 pintu tol keluar, yaitu pintu tol Malang yang tadi saya tunjukkan, dan setelah ini adalah pintu tol Pakis, yang berikutnya adalah pintu tol Singosari, dan yang selanjutnya lagi adalah pintu tol Lawang. Nah, ini jalan yang saya lalui ini kebetulan melewati 2 pintu tol, yaitu pintu tol Malang dan pintu tol Pakis. Nah, ini depan ini sudah kelihatan jalan tolnya, berarti kita sudah dekat dengan pintu tol Pakis. Sobatku, cerita kita yang bahagia, patutlah kita berterima kasih juga kepada pemangku kebijaksanaan di negara kita ini, baik kurang dan lebihnya ya yang kita terima, tetapi saya yakinnya bahwa pemangku kebijaksanaan baik pemerintah pusat, daerah ataupun pemerintah desa yang paling bawah, kelurahan, RT RW pasti menginginkan warganya merasakan fasilitas ini disediakan, bisa dirasakan ya oleh seluruh khalayak makhluk ya, khalayak masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing ya. Salah satunya tadi adalah adanya pintu tol ya, adanya jalan tol yang saya yakin bahwa ini pasti ada nilai manfaatnya ya, buat saudara-saudara kita yang memang membutuhkan jalan itu untuk berbisnis atau untuk melakukan perjalanan-perjalanan dengan ingin mempercepat waktunya. Jadi tentu kita harus bersyukur ya, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah harus kita hargai sebaik-baiknya, dan semoga tentunya kita selalu berharap bahwa pemimpin-pemimpin selanjutnya akan juga memberikan hal yang lebih baik lagi untuk masyarakatnya. Sobatku, cerita kita yang bahagia, banyak fenomena ya selain tadi kita sampaikan. Nah, ini depan, mohon maaf sini saya potong dulu, ini adalah pintu tol Pakis, sobat ya. Ini pintu tol Pakis, kalau kita ambil ini nanti kita lihat di depan itu ada lampu merah. Kalau kita ambil jalan belok ke kiri ini masuk ke pintu tol Pakis, tapi saya akan terus karena saya bawa motornya nggak boleh masuk tol. Sobatku, cerita kita yang selalu berbahagia ya, pasti kita ingin dan selalu berharap bahwa bangsa kita ini selalu dalam keadaan warganya ya rukun, yes. Perbedaan pilihan, perbedaan pandangan, perbedaan politik bukan berarti membuat kita terpecah belah, tetapi perbedaan-perbedaan yang selalu saya sampaikan tadi sebelumnya, sobatku, akan membuat kita semakin kuat sebagai bangsa dan negara. Kita boleh beda pandangan, kita boleh beda keyakinan, kita boleh beda pendapat, tetapi jangan lupakan bahwa kita ini adalah satu kesatuan di dalam bangsa dan negara, yang tentunya kita semua menginginkan bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang negara yang rukun ya, negara yang gemah ripah loh jinawi ya, masyarakatnya makmur, hidupnya rukun. Bagaimanapun itu pastilah ini satu harapan ya,
Dan harapan-harapan ini tentu yang selalu diinginkan oleh sebagian besar warga kita, masyarakat kita, penduduk kita. Terlepas dari perbedaan pandangan, ya, mau ada kelanjutan pembangunan, mau ada perubahan pembangunan, mau percepatan pembangunan, apalah istilahnya, yang jelas bahwa sebagai anak warga, sebagai salah satu bangsa yang besar, ya, termasuk saya sebagai salah satu warganya ini, tentu menginginkan bahwa negara ini selalu rukun, warganya selalu menghargai, tidak ada caci maki, tidak ada saling menghujat, ya, bagaimana kita saling bergandengan tangan untuk sama-sama membesarkan bangsa dan negara ini dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga kita sendiri. Karena kalau kita di keluarga ini yang dari kecil ini kita bisa memanage dengan baik, ya, membuat keluarga kita baik, bisa memberikan pengertian kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, saudara-saudara di sekitar kita, bahwa perbedaan itu adalah hal biasa dan tidak perlu menjadikan sesuatu yang besar, bahwa yang prioritas adalah bagaimana kita saling menjaga kerukunan, maka insya Allah di lingkungan kita akan terjadi kerukunan yang luar biasa, yang akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk memajukan bangsa dan negara kita. Sobat-sobatku, cerita kita yang bahagia ini saya akan ambil ke kanan, sobat. Ini adalah kita masuk ke jalan arah Bandara Abdurrahman Saleh. Ini pintu gerbangnya, sobat. Ini pintu gerbang, maksud saya adalah pintu jalan ke arah Abdurrahman Saleh. Jadi kalau sobat-sobat dari luar kota yang mau ke bandara komersil, di sinilah jalannya yang menuju ke arah bandara tersebut. Ya, bandara ini adalah tadinya milik angkatan udara, ya. Kemudian karena sebagiannya digunakan sebagai komersil, maka jadilah bandara komersil, ya, untuk wilayah Malang. Ya, jadi Bandara Abdurrahman Saleh. Sobat-sobatku, cerita kita yang bahagia, banyak kemajuan yang kita rasakan di bangsa ini, sobat. Ya, pembangunan, ya, tol yang tadi yang saya sampaikan, bandara, ya, bendungan-bendungan apa saja ya sudah dibangun, diteruskan oleh pemerintah dari mulai zamannya Pak Soekarno, Pak Harto, ya, Pak Habibie, ya, Gus Dur, Ibu Megawati, ya, Pak Bambang Susilo, dan sampai Bapak Jokowi. Saya yakin beliau semua yang menjadi Presiden Republik Indonesia mulai yang pertama sampai sekarang adalah putra putri terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini untuk membuat bahwa bangsa kita semakin maju, semakin sejahtera, ya, masyarakatnya yang terdiri dari berbagai macam suku dan ras ini tetap bisa bersatu, ya, saling bergotong royong untuk menciptakan bangsa yang betul-betul gemah ripah loh jinawi. Sobatku, cerita kita ini tadi saya berhenti sebentar, ya, untuk membetulkan posisi kamera sedikit, ya. Alhamdulillah ini kelihatan suasana hawa dan udaranya sudah kelihatan agak cerah, ya, sobat, ya. Walaupun tadinya sempat cerah tapi ada sedikit mendung datang lagi, tapi hawanya ini kelihatan nanti insya Allah ini mudah-mudahan cerah, ya, hari ini, ya. Nah, semalam sudah hujan deras, jadi ini mudah-mudahan di siang ini kita akan mendapatkan sinar matahari yang menyinari bumi Malang ini. Ya, terlepas berbagai banyak masalah yang ada yang terjadi di kota Malang, ya, seperti kasus Kanjuruhan yang pernah terjadi,
ya, saya sebagai salah satu warga Malang ya selalu berdoa semoga arwah saudara-saudaraku yang korban di Kanjuruhan ya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Termasuk saya mendoakan ya, kami mendoakan saudara-saudaraku yang lain yang saat ini kena bencana ya, baik di bencana alam ya, dimanapun bencana gempa ataupun tsunami yang menimpa saudara-saudaraku yang saat ini kena musibah. Saya doakan selalu diberi kesabaran, keikhlasan menerima musibah tersebut, dan menjadikan saudara-saudaraku semakin kuat ya dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Dan yang meninggal dunia, kita doakan semoga mereka yang meninggal mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit mengingatkan ya buat saya juga saudara-saudaraku, karena sekarang ini memang lagi musim hujan. Hujannya itu deras bercampur angin ya. Bahkan ada beberapa tempat itu longsor, gempa juga terjadi. Maka sobatku, berhati-hatilah di jalan ya, kurangilah keluar rumah. Saya kira seperti itu. Kalau suasana dan keadaan di luar tidak mendukung, lebih baik kita tinggal di rumah dulu ya. Kalau tidak betul-betul urgent ya jangan tinggalkan rumah. Di jalan-jalan raya juga banyak terjadi ya, pohon-pohon yang dahannya yang sudah rapuh itu tumbang yang menimpa kendaraan bermotor, sehingga banyak terjadi kecelakaan ya karena pohon tumbang. Karena memang besarnya angin ya, hujan yang deras ini juga bisa mengakibatkan hal-hal tersebut. Jadi saya mengingatkan kepada sobat-sobatku di musim-musim yang seperti ini, alangkah baiknya kita tetap di rumah ya. Kita tunggu keadaan dan kondisi di luar itu aman ya. Seperti saat pagi ini saya keluar ini dalam kondisi yang insya Allah aman ya, tidak ada angin dan tidak ada hujan yang berarti ya, gerimis tadi sempat sebentar, tapi untuk angin juga hanya angin biasa saja. Jadi sehingga kondisi dan keadaannya mendukung untuk saya melakukan perjalanan seperti ini. Ini tadi saya keluar ya, saya tidak lanjut langsung ke bandara, tapi saya ambil ke kiri Borobugis ya. Tadi itu adalah masuk ke desa Borobugis dan tembus masuk ke perumahan Gardenia, dan ini saya mau lewat desa Borobamban. Nanti kita akan ambil ke ini, di depan tuh ada pohon ringin, saya akan ambil ke kanan menuju ke ke perumahan The Araya ya. Dan di depan ini kelihatan itu adalah pohon ringin besar di sini ya. Ini luar biasa ya, ringinnya besar sekali, rindang. Dan ini adalah kita masuk desa Borobamban ya. Jadi saya menuju ke perumahan The Araya melalui desa Borobamban ini. Sobat-sobatku, cerita kita yang selalu diberikan insya Allah ya kenikmatan sehat ya. Doaku untuk sobat-sobatku, kenikmatan sehat, nikmat yang sehat ini betul-betul bisa dirasakan ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga kita bisa maksimal dalam menjalankan aktivitas kita. Semoga hasil yang kita kerjakan hari ini juga bisa memberikan hasil yang betul-betul maksimal untuk keluarga-keluarga kita yang di rumah.
Alhamdulillah sobat-sobat, ini kita sudah masuk di perumahan The Araya. Sobat cerita kita yang bahagia ya, ketika saya berkeliling tadi ya, mulai pertama berangkat dari rumah ya, akhirnya sampai di sini terbersit satu pikiran bahwa memang perbedaan lingkungan, perbedaan ekonomi, perbedaan ras, suku ya, pandangan ini kadang-kadang kalau tidak disikapi dengan rasa yang dewasa, dengan pola pikiran yang dewasa, maka akan menjadi suatu gap yang jauh ya, yang akhirnya terjadilah pengelompokan golongan yang pada titik tertentu akan menjadi suatu yang tidak ada faedahnya ya. Ada yang merasa kelompok yang memang harus diakui sebagai kelompok orang-orang yang elit, ada kelompok tertentu orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah kalangan biasa, ada kelompok masalah orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan berbeda dengan yang lainnya. Nah, pola pikiran seperti inilah yang terkadang akan membuat satu generasi ke generasi berikutnya itu menjadi semakin menjauh ya, jauh dari rasa empati atau rasa saling memiliki kesadaran untuk saling membantu sama yang lain. Saya selalu berdoa dan berharap ya, perbedaan yang begitu mencolok tadi ya, selama saya jalan melihat sekeliling, lingkungan sekitar, kondisi keadaan dari berbagai macam bentuk, mohon maaf ya, bangunan, rumah, apa sajalah ya yang menyangkut status sosial. Nah, ini yang terkadang membuat kita semakin tidak bisa menghargai orang lain karena rasa kecemburuan sosial, karena merasa bahwa dirinya paling wah atau paling baik dan sebagainya. Saya selalu berharap bahwa hal-hal yang seperti itu, yang seperti ini, yang begitu demikian membelenggu pola pikir kita, itu hilang dan menjadikan bahwa kita adalah sama di mata Tuhan. Kita adalah makhluk yang memiliki derajat yang sama, nilai yang sama ya, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada pembedaan, tidak ada perbedaan. Yang ada adalah bagaimana bahwa kita sesama anak bangsa yang ada di negara ini selalu saling menghargai dan menghormati. Sobat-sobat cerita kita yang selalu dalam keadaan insya Allah mendapatkan berkah nikmat rezeki umur ya, yang setia bersama saya menikmati suasana indahnya pagi, sejuknya pagi di Kota Malang ini ya. Ini
Saya dari Raya ambil posisi kanan dengan harapan nanti saya akan masuk ke daerah Jalan Cendrawasih dan nanti akan kembali ke rumah ya, ke rumah saya. Maksud saya ini perjalanan pulang tapi saya melalui samping sambil menikmati suasana dan indahnya pagi di daerah Kota Malang ya. Ini masih masuk di pinggiran tetapi daerah sini termasuk daerah yang kalau siang daerah padat karena ini adalah jalan alternatif kalau kita mau ke arah Arjosari atau ke arah pintu tol Singosari. Tapi ini saya akan ke arah nanti arah Arjosari melalui jalan Teluk Cendrawasih. Sobatku yang bahagia, kita sebagai makhluk ini tidak akan pernah meminta ya, bahkan tidak bisa meminta dilahirkan di mana ya, di tempat mana, di keluarga seperti apa, di orang tua yang bagaimana, yang berkeyakinan seperti apa ya, di suku atau di ras apa. Kita tidak pernah bisa meminta ya, tapi memang kita dilahirkan sebagai manusia dimanapun sesuai dengan kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita dilahirkan sebagai makhluk hidup di bumi ini, maka jadilah kita menjadi orang-orang yang bisa berpikir mana yang betul-betul hak, mana yang betul-betul batil. Kita diajari dengan keyakinan kita bahwa kebenaran adalah benar, menyampaikan kebenaran adalah memang sesuatu yang baik dan benar, meninggalkan suatu kejelekan adalah hal-hal yang betul dan benar ya. Karenanya kita patutlah bersyukur ya, jika kita dilahirkan di keluarga yang betul-betul mengajari kita sesuatu bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Bagi saudaraku yang mungkin ada yang tidak beruntung ya, dalam arti mohon maaf, mungkin lahir dalam keadaan memang sudah tiada ayah atau tiada ibunya sehingga sebagai anak yatim ataupun piatu atau yatim piatu. Tetapi pastilah Tuhan menempatkan Anda di posisi manapun Anda dilahirkan menjadi seorang yang betul-betul memiliki kekuatan yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir jauh lebih bijaksana lagi. Dan saya yakin bahwa Anda ditempatkan di tempat itu, diuji dan dicoba untuk menjadi manusia yang jauh lebih berkepribadian. Semoga Anda adalah tergolong orang-orang pilihan, orang-orang yang bisa menjadi panutan, teladan yang baik bagi lingkungan Anda masing-masing. Sobatku, cerita kita di pagi yang indah dan sejuk ini hanya doa yang terbaiklah yang selalu saya panjatkan buat saudaraku semua, pecinta cerita kita ya, maupun buat diri saya sendiri dan keluarga saya, yaitu doa kebaikan, keselamatan dalam menjalankan kehidupan ini. Kita dihindarkan dari semua jenis malapetaka, musibah ya. Kalau orang Jawa bilang itu ada sambikolo, ada bala, ada musibah, ada sukerto, atau apa saja istilahnya yang menyangkut masalah-masalah yang tidak baik yang menghampiri kita dihilangkan dan dijauhkan. Dan semoga kita dibersihkan hati pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik, yaitu berupa penyakit hati yang berisi iri, dengki, riya, sombong dan sebagainya. Dan kita juga
dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain. Sobatku, cerita kita tentunya semua akan kembali kepada diri kita masing-masing dalam menyikapi kehidupan ini. Ya, perbedaan janganlah menjadi halangan untuk saling berbagi kebaikan. Perbedaan adalah ilmu yang harus kita pelajari dan kita jadikan sebagai nilai dalam diri kita untuk menambah keimanan dan ketakwaan bagi masing-masing diri kita. Semoga sobatku di cerita kita ya, selalu mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah, dari Tuhan Sang Maha Kuasa yang menciptakan saya dan Anda semua. Hari ini, di bulan Desember ini, di akhir bulan Desember ini ya, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, mana yang selama tahun 2022 ini sesuatu yang tidak baik kita tinggalkan, sesuatu yang baik kita ambil, kita tempatkan dalam diri kita sebagai acuan, sebagai standar untuk kita lakukan yang lebih baik lagi di tahun 2023. Dan semoga kejahatan, kejelekan, ketidakbaikan hilang di tahun mendatang atau minimal berkurang. Sobatku, semoga di tahun 2023 semakinlah kita ditambahkan oleh Allah keberkahan umur kita, keberkahan rezeki kita, menjadikan umur yang lebih bermanfaat, lebih berkah, lebih barokah ya, rezeki yang melimpah, halalan thayyiban, dan tentunya rezeki yang bermanfaat bukan hanya untuk diri kita tetapi bisa bermanfaat untuk sekeliling kita. Dan semoga kita semua nantinya mendapatkan ilmu-ilmu yang semakin bermanfaat, ilmu-ilmu yang menuntun kita ke jalan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobatku, doa ini tentu kita harapkan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi kita doakan juga untuk anak keturunan kita. Semoga anak keturunan kita nanti menjadi anak-anak yang baik sesuai dengan harapan kita ya, bagi yang tentunya muslim menginginkan anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha ya, juga menjadi anak yang betul-betul bisa berguna bukan hanya terhadap agamanya tetapi untuk bangsa dan negara ini, dan menjadi anak-anak yang betul-betul berbakti kepada orang tuanya dan memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Kita juga mendoakan kepada leluhur kita, kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah memberikan pendidikan kepada kita, mengajarkan kita bagaimana menghadapi hidup, kerasnya hidup ya, memberikan ilmu yang betul-betul luar biasa untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kita doakan semoga bagi yang masih hidup ya, selalu diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, iman dan takwa, menjadi orang tua yang semakin saleh dan saleha. Dan bagi yang sudah meninggal, semoga arwah beliau yang sudah meninggal, orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita ini mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosanya, diampuni segala kesalahan-kesalahannya ya, diterima semua amal ibadahnya dan ditempatkan di surga Allah ya. Dan selama menantikan surga di alam kuburnya dijadikan
kubur taman surga atau rodoh, sehingga mereka menjadi penghuni-penghuni yang senang, yang menantikan nanti di akhir penghisap di akhir hisap itu tidak ada siksa kubur ataupun apapun ya yang membuat mereka merana susah di alam kuburnya. Jadikanlah alam kuburnya menjadi alam kubur yang rodoh, alam kubur yang penuh seperti taman surga. Sobatku, cerita kita yang bahagia, semoga kita semua selalu mendapatkan petunjuk Allah. Saya kira kali ini hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Sambil jalan-jalan tadi kita sudah keliling ke sana kemari menikmati suasana pagi di Kota Malang ya. Saya kira pagi ini semoga ada nilai manfaatnya buat saya dan saudara-saudaraku semua. Sobat-sobat cerita kita, ini adalah perjalanan kita menuju rumah saya ya. Semoga kita nanti bisa berjumpa di video saya selanjutnya, dan sobat-sobat selalu support apa yang kami lakukan ini. Semakin semangat, semakin bisa memberikan inspirasi buat saya maupun buat sobat-sobat semua. Tentunya tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa support sobat-sobatku, tentu channel cerita kita ini tidak akan pernah bisa berkembang. Jadi semoga dan doa ya, yang terbaiklah buat sobat-sobatku semua. Terima kasih sobat-sobatku. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat, salam santun, salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.